Shalom. Mari kita melihat Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Tema kita diambil dari ayat Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah, ini adalah tema kita dan ini sangat perlu kita perhatikan. Dikatakan lambang pemerintahan atau sederhananya pemerintahan ada di tangan Allah kita. Dan sungguh ini sangat penting untuk kita imani karena tahun 2022 Anda akan menghadapi banyak hal. Anda akan menghadapi bencana, Anda akan menghadapi penyakit, Anda akan menghadapi kejahatan moral yang semakin meningkat, Anda akan menghadapi kehancuran perekonomian. Tetapi ayat ini mengingatkan kita dalam segala hal itu ingat, pemerintahan yang berkuasa itu tetap adalah Allah kita. Allah yang mengontrol segala keadaan. Allah yang akan melindungi kita, Allah yang terus memberkati kita, Allah yang berperang bagi kita, Allah yang memberikan kemenangan bagi kita. Oleh karena itu seharusnya kita itu fokusnya adalah Tuhan, bukan keadaan di sekeliling kita. Kalau keadaan di sekeliling kita, maka hati kita akan mudah terombang-ambing. Kita akan gampang senang, kemudian menjadi susah, menjadi bingung, menjadi stres, dan syukur-syukur kalau tidak bunuh diri. Lambang pemerintahan ada di tangan Allah kita. Perhatikan sungguh-sungguh dalam keadaan apapun, ingat ini, yang berkuasa tetap adalah Tuhan. Dan kita di sini memperingati kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, kemudian mati untuk menebus dosa kita, menggantikan kita, dan kemudian membenarkan kita. Setiap kita juga harus memperhatikan bahwa Yesus juga akan datang yang kedua kalinya. Jadi sebenarnya urutannya itu bukan 2, 3. Allah datang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus satu kali. Kemudian yang percaya mengundang Yesus untuk datang masuk ke dalam hatinya. Dan kalau Yesus diundang masuk dalam hati kita, maka dengan iman Yesus tinggal di dalam hati kita. Ini kedatangan yang kedua sebenarnya, walaupun jarang untuk diungkapkan, diajarkan. Dan kedatangan yang ketiga, terkenal dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, adalah Yesus sebagai hakim. Yesus yang akan menghakimi seluruh dunia. Dan perhatikan kembali, saya selalu menekankan, ingat, Yesus sudah datang untuk menghapus dosa kita dan membenarkan kita. Seharusnya kita hidup dengan iman, karena kedatangan Dia yang kedua kalinya sebagai hakim, Dia tidak akan kompromi dengan dosa. Semua yang hidup dalam dosa akan berhadapan dengan Dia dan dihakimi. Tanpa pengampunan, tanpa penyesalan yang akan diunjukkan, Dia adalah hakim dan penghakimannya adil. Sebelum itu terjadi, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing bahwa kita akan kedapatan layak di hadapan Tuhan. Ya, kedapatan layak di hadapan Tuhan. Nah, mari kita kembali masuk ke ayat kita. Kita akan bahas selama 30 menit. Nanti kalau lebih dari 30 menit, Anda bantu aja yang keras. Ya, batu aja. Saya tahu. Tetap saya ingat itu batu kode atau batu penyakit. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya.
Namanya disebutkan orang, di sini disebutkan penasehat ajaib. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan penasehat, ajaib. Ya. Dan yang pertama adalah penasehat. Semakin ruwet keadaan, maka dibutuhkan penasehat. Dan ingat, nama Tuhan kita adalah penasehat. Di dalam kitab Amsal dikatakan, jika penasehat banyak, keselamatan ada. Suatu negara akan menjadi kokoh atau tidak tergantung penasehat-penasehatnya. Kalau penasehatnya itu tidak jujur, ya ada maksud-maksud terselubung, maka negara itu gampang pecah. Negara itu tidak akan kokoh. Negara akan kokoh, keluarga akan kokoh, masyarakat akan kokoh kalau penasehat itu banyak. Dan Tuhan kita namanya penasehat. Ingat pembahasan kita bahwa segala sesuatu ada di dalam Kristus. Berarti sebanyak apapun penasehat, saya mau tekankan, semua itu ada di dalam Kristus. Anda mempunyai penasehat yang berpengalaman 2 orang saja, Anda mungkin merasa tenang. Yang mempunyai penasehat dalam hal hukum, wah biasanya tenang sekali. Ya. Tetapi Tuhan kita adalah penasehat dalam segala bidang. Dan nasihatnya tidak pernah salah. Kenapa kita harus sungguh-sungguh percaya mengandalkan Tuhan? Perhatikan. Penasehat menjadi ahli berdasarkan pengalaman masa lalu. Ya. Berdasarkan apa yang dipelajari di masa lalu. Berdasarkan masalah demi masalah yang sudah dipecahkan di masa lalu. Tetapi Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Tuhan kita adalah awal dan akhir. Saya tekankan, bukan awal sampai akhir, dia adalah awal dan akhir. Di mana dia melihat akhir dari awal, dia melihat awal dari akhir. Dan manusia tidak bisa mengerti ini. Alfa dan Omega, tidak ada rahasia. Sehingga Anda perhatikan, kalau dia sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, bukankah dia adalah penasehat yang sangat bisa kita andalkan? Dia tahu. Dia tahu segalanya. Ya. Dia tahu segalanya. Saya kembali ingat ketika teman saya yang sudah sekitar 20 tahun tidak pernah berhubungan dan tiba-tiba berhubungan masuk di dalam grup. Dan ketika saya berbicara dengan Pastor Krismuntu, tiba-tiba Tuhan berbicara, coba BBM waktu itu, BlackBerry BBM temanku, dan saya BBM dia di Solo. Kemudian saya katakan, kamu ini dulu alami seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan kamu sekarang sedang seperti ini, dan Tuhan akan bawa kamu seperti ini. Dan dia kemudian katakan, tunggu dulu Sa, tunggu dulu. Kemudian setengah jam kemudian dia BBM saya lagi. Dan kemudian dia katakan, saya kaget ketika kamu BBM saya. Karena masalah yang kamu sebutkan papa saya tidak tahu. Tetapi kamu kok bisa tahu. Dan tiba-tiba dikatakan, ada seperti jubah yang melingkupi dia. Dan dia nangis sesungguhan. Kemudian ada asap yang keluar dan dia katakan, saya lega. Perhatikan, penasehat kita adalah seperti ini. Yang tidak terbatas bahkan Pamekasan dan Kota Solo, tetapi dia mampu membebaskan seseorang dari Solo itu hanya melalui BBM. Apalagi kita umatnya yang setiap pagi, setiap saat selalu bersekutu dengan dia. Dan saya selalu menekankan belajar untuk mendengar suara Tuhan. Karena ketika Tuhan berfirman kepada kita, masalahmu ada jaminan dan saya jamin pasti akan terselesaikan.
Itulah penasihat kita. Itulah penasihat kita. Dia mengetahui apa yang tersembunyi. Dia mengetahuinya. Namanya disebut penasihat. Kemudian yang kedua namanya disebut ajaib. Sidang jemaat tahun 2022 kita membutuhkan keajaiban. Ya, Anda boleh bekerja, tetapi sepertinya pendapatan kita akan kejar-kejaran dengan apa yang kita butuhkan. Itu akan selalu bikin dakdikduk, kira-kira cukup atau enggak. Mana nanti yang mau kuliah kira-kira bisa cukup apa enggak untuk membiayai kuliah. Mana nanti yang anaknya mau kawin kira-kira bisa dirayakan atau tidak, dan sebagainya. Enggak usah ketawa sih. Ya. Jadi lihat di sini bahwa banyak hal yang membutuhkan keajaiban. Mana kita mungkin akan menghadapi vonis dokter yang tiba-tiba kanker stadium akhir. Dan itu berarti tidak ada manusia apapun yang bisa untuk menyembuhkan. Kita membutuhkan keajaiban dari Tuhan. Namanya disebut ajaib. Sesuai dengan namanya, dia akan melakukan keajaiban demi keajaiban. Anda masih ingat kesaksian dari Ibu Nani Suryani, bagaimana ketika suaminya belum mendapatkan pekerjaan, bagaimana beras tidak pernah habis, bagaimana gas itu tidak pernah habis beberapa bulan. Itulah keajaiban. Bagaimana saya bisa sampai saat ini bisa berdiri di tempat ini dengan honor hanya 20.000 setiap bulan, punya 2 anak, sudah krismon, dan saya mendapatkan honor 75.000. Bukankah keajaiban dari Tuhan yang akan membawa kita ini ke masa yang akan datang? Kita butuh keajaiban. Jangan sombong. Anda mau sehebat apapun, Anda mau sekaya apapun, saya mau tekankan, kita butuh keajaiban. Karena sekalipun kau disebut triliun, tetapi kalau engkau sudah kena kanker stadium akhir, kalau engkau kena COVID dan tidak ada oksigen yang tersedia bagimu, uangmu tidak bisa menolongmu. Oleh karena itu kita harus selalu bergantung kepada Tuhan yang disebut namanya sebagai ajaib, yang akan selalu siap untuk mengadakan keajaiban. Saya berdoa untuk mempersiapkan kita tahun 2022. Akan banyak kejutan, akan banyak keruntuhan, akan banyak kehancuran, akan banyak orang bunuh diri. Oleh karena itu kita butuh kenal Tuhan kita sendiri secara pribadi. Bukan menurut kata si A, bukan menurut kata si B. Ayub mengatakan, dahulu aku hanya mengenal engkau dari kata orang saja, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Kita butuh pengalaman. Jangan hanya sekedar datang ke gereja. Kita butuh mendengar suara. Kita butuh melihat Dia. Namanya disebut ajaib. Seharusnya setiap orang Kristen mempunyai cerita tentang keajaiban yang Tuhan lakukan bagi hidup kita. Ajaib. Ya. Ajaib. Namanya disebut ajaib, Allah yang perkasa. Wow. Ada kalanya kita akan mengalami jalan buntu kan? Dan nama Allah kita, salah satu namanya adalah Allah yang perkasa. Berarti jalan buntu bagaimanapun dia akan menerobos. Semua pintu tertutup, dia akan buka pintu yang lain. Namanya adalah Allah yang perkasa.
dia tidak akan pernah kalah. Alami ini, maka hidup Anda akan menjadi tenang. Allah yang perkasa. Kita bilangan 23 ayat 23 mengatakan, tidak ada mantra, tidak ada tenung yang mempan terhadap kita. Orang yang percaya ini tidak ada. Pengalaman saya di Ungaran ketika KKR, saya mendoakan seseorang yang saya tidak tahu bahwa dia adalah pembunuh bayaran. Dan ketika saya menumpangkan tangan, tiba-tiba dia mengerahkan tenaganya dan dia pukul saya. Tetapi yang terjadi, dia mental dan tumbang sambil muntah darah. Kemudian selesai ibadah, orang ini menunggu saya. Dan dia katakan, Pak, saya mau bersaksi. Saya sebenarnya pembunuh bayaran. Saya juga pencuri. Kalau saya mencuri, maka saya dikejar orang pun saya akan nempel tembok dan tidak kelihatan. Tadi saya pukul Bapak, tetapi ternyata saya ya kemudian jatuh sendiri dan sekarang ilmu saya hilang semua. Ilmu saya hilang semua. Dan dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau tekankan, Allah kita adalah Allah yang perkasa. Oleh karena itu saya katakan kepada banyak orang, sehebat apapun hukum, tidak akan pernah bisa menyantet saya. Sehebat apapun dukun tidak akan pernah bisa menyantet Anda yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak akan bisa. Bahkan ketika pagi seringkali beberapa kali saya berkata pada istri saya, sepertinya ada orang yang nyantet saya. Itu bisa dirasakan. Itu bisa dirasakan. Tetapi saya tekankan, tidak ada mantra, tidak ada tenung yang mempan terhadap kita. Namanya adalah Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Ya. Berarti Anda akan menghadapi banyak hal, banyak yang masalah, banyak pertentangan. Tetapi saya mau tekankan kembali, namanya adalah Allah yang perkasa. Dia yang akan menerobos, dia yang akan berperang dan memberikan kemenangan kepada kita. Namanya adalah Allah yang perkasa. Alam, saya menekankan, ayo alami Tuhan. Alami Tuhan. Bukankah akan banyak gempa kan? Kalau kita tidak mengalami Tuhan, kita akan gampang. Jangan sampai gempanya terlalu besar, Madura ini kecil. Tidak ada dasar yang kuat, karena Madura ini hanya muncul karang demi karang demi karang, kemudian menjadi Pulau Madura. Sekali gempa besar, kelihatannya Madura tenggelam. Ya, oleh karena itu sungguh kita sebagai umat Tuhan, bahkan di Pamekasan ini perlu membawa pulau ini, kota ini di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Tidak ada tempat yang aman kecuali di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Namanya disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kata Bapa saja itu menyenangkan. Arti Bapa di dalam kitab Ibrani itu adalah sumber. Sumber. Bapa itu enak. Bapa. Coba anak-anak kalau sudah minta sesuatu kepada mamanya, kalau sudah tidak dikasih, minta kepada bapak itu tidak ditanya untuk apa, pasti langsung dikasih. Itu bapak. Kalau ibu, di pasar aja ditawar itu ya, 500 rupiah aja bisa menang, seperti mengalahkan kota semua. Ya. Kemudian bangga cerita itu di sana murah, saya bisa nawar dan dikasih lebih murah dari yang lain. Murahnya berapa? 500 rupiah. Tetapi Bapak tidak seperti itu. Bapak murah hati. Nah, kalau Bapaknya tidak murah hati, patut diragukan kebapaannya. Ataukah lebih jelas patut diragukan kelaki-lakiannya? Ya. Bapak itu sumber.
Dia tidak akan pernah habis. Bapa kita di surga adalah sumber yang tidak pernah habis. Dia bisa diandalkan. Segala sesuatu yang kita butuhkan, dia akan cukupi. Ya, sandang, pangan, papan, tidak usah diminta. Tidak usah diminta. Akan lucu sekali kalau anak itu masih minta kepada ayahnya, "Papa, aku mau makan tapi tidak ada nasi. Papa, aku mau pakai baju, mana tidak punya baju." Tidak usah diminta. Makanan, baju, rumah, tidak usah diminta. Itu sudah disediakan. Ya. Lebih daripada itu baru minta. Ya, kalau perlu HP baru minta. Kalau makanan tidak usah diminta, sudah tersedia. Ya, kalau sepeda motor baru minta. Kalau baju pasti sudah tersedia. Oleh karena itu namanya disebutkan sebagai Bapa yang kekal. Berarti Dia tidak akan meninggalkan kita sedetik. Sampai kita mati, Dia adalah sumber kita yang bisa diandalkan, yang mampu mencukupi kita. Bapa yang kekal. Ya. Alami Dia sebagai Bapa, maka Anda akan menemukan Dia melakukan keajaiban-keajaiban. Ya kan? Ada orang-orang yang mungkin gajinya tidak seberapa. Kalau dihitung tidak akan cukup sebulan. Tapi kok bisa cukup? Ada aja. Ya. Ada aja. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa yang selalu memperhatikan. Saya sudah pernah saksikan. Saya membeli mobil dan saya beberapa waktu yang lalu baru sadar. Saya katakan pada istri saya, sebetulnya kita ini beli mobil ini dibelikan. Kenapa? Karena setiap bulan itu minimal, tidak pernah kurang, lebih bisa 4 juta dari luar itu masuk ke dalam rekening saya. Bukankah Dia yang menyediakan? Kalau yang dari jemaat tidak usah dihitung dari jemaat sendiri, karena memang sudah tugas kewajiban dari jemaat untuk memberkati gembalanya. Tetapi yang dari luar, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, kalau bukan Tuhan yang menyediakan, mereka tidak akan ingat saya. Mereka tidak akan tergerak untuk memberi kepada saya. Oleh karena itu kembali bahwa setiap apa yang kita alami, ayo mulai merenungkan bahwa ini bukan kebetulan. Ada tangan Tuhan, ada tangan Bapa yang selalu ikut campur untuk memberkati kita, menolong kita, menyembuhkan kita. Bapa yang kekal. Kita sungguh perlu mengenal Dia sebagai Bapa yang kekal. Dan namanya juga disebut Raja Damai. Bukankah penting mempunyai Tuhan sebagai Raja Damai? Artinya Tuhan kita yang tinggal di dalam kita akan memberikan kedamaian. Bagaimana ketika menghadapi tugas dan sepertinya tugas ini tidak terselesaikan? Kalau kita tidak punya damai, maka kita akan semakin gopoh dan malah tidak selesai apa yang kita harapkan selesai. Bagaimana kalau anak kita mungkin kecelakaan dan kita tidak damai? Seperti yang sering saya contohkan, kalau kita tidak punya damai, anak kita yang masih bayi mungkin jatuh keluar darah. Kita bingung mau ambil obat merah, ternyata bisa-bisa alkohol yang diambil kan? Kenapa? Karena tidak ada damai. Harus ada damai. Tanpa damai bahkan iman pun tidak akan bekerja dengan maksimal. Ingat ketika COVID lagi luar biasa,
Dan istri saya pada waktu itu walaupun tidak diperiksa, kami merasa itu COVID. Istri saya 3 hari 3 malam buang-buang air terus. Dan pada akhirnya di malam hari dia sesak nafas, sudah tidak bisa nafas. Dia sesak nafas, dia sudah keringat dingin. Dan dia hanya minta doa ke saya dan saya berikan tangannya. Kami berbahasa roh, kami terus berbahasa roh, saya terus berbahasa roh. Dan akhirnya istri saya tidur. Keesokan harinya istri saya sudah sembuh, sehat, sempurna. Kalau tidak ada kedamaian, saya tidak akan berdoa kepada Tuhan. Saya akan bingung cari pertolongan kemana-mana yang belum pasti akan bisa menolong. Damai. Bagaimana para murid ketika ada di atas perahu? Ketika taufan melanda, para murid hanya bingung dan bahkan menyalahkan Yesus. Karena Yesus bisa tidur di atas perahu di tengah-tengah badai. Kenapa? Karena namanya adalah Raja Damai. Mau di tengah taufan, mau di tengah gelombang, Yesus bisa tidur. Kenapa? Karena dia adalah Raja Damai. Dan ketika dia itu dibangunkan para murid, dia katakan, hai taufan, angin, gelombang, diam. Dan semuanya diam. Kenapa? Karena kedamaian yang ada di dalam Yesus diungkapkan keluar dan semuanya harus menjadi damai. Ketika engkau mempunyai damai, masuk di dalam kekacauan, saya mau katakan lagi, kekacauan itu harus menjadi suasana yang damai. Anda yang membawa pengaruh, ingat Natal, Yesus datang sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Anda diampuni dan Anda dibenarkan. Perhatikan, sebelum melakukan hal yang benar, Anda sudah dibenarkan. Saya menekankan kembali, ibadah bukan untuk menjadikan kita benar. Kita beribadah karena kita sudah diampuni dan kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Ibadah ini tidak akan menambah kebenaran kita. Anda sudah dibenarkan oleh Yesus. Kapanpun Anda mati, saya mau katakan tidak ada moga-moga. Anda pasti masuk surga. Oleh karena itu bersukacitalah, bersyukurlah bahwa Tuhan kita baik. Pemerintahan, saya mau tekankan, bukan hanya di bumi, di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Segala pemerintahan ada di tangan Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Selamat Natal dan mari kita berdoa.